Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salwa Lobster Farm, channel motivasi, inovasi, dan tutorial. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas seputar penanganan lobster pasca banjir. Teman-teman sekalian, sahabat Salwa Lobster Farm, pasca banjir ada beberapa pengalaman yang kami ingin share kepada sahabat Salwa Lobster Farm. Pasca banjir teman-teman sekalian, ada beberapa kendala-kendala yang kami temukan, terutama terkait dengan kondisi lobster. Tentu pasca banjir lobster mengalami stres, dan ini harus betul-betul mendapat perhatian yang serius bagi para pembudidaya lobster. Oleh karena teman-teman sekalian, apabila kita salah dalam penanganan, maka lobster akan mati, seperti yang kami alami pasca banjir. Oleh karena selama 1 minggu pasca banjir saya berada di rumah sakit, dan penanganannya kurang begitu intensif, maka ada beberapa yang tersisa oleh banjir mati oleh karena penanganannya tidak maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman atau sahabat Salwa Lobster Farm. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatian, pengawasan secara intensif harus ditingkatkan dari biasanya. Betul-betul harus kita awasi, kita lihat perkembangannya, lihat kondisi lobster, termasuk bagaimana kondisi air dan bagaimana kondisi lobster. Tentu teman-teman sekalian, ketika kita berbudidaya lobster, ini adalah merupakan sebuah hal yang wajib bagi kita untuk memperhatikan dan mengamati perilaku lobster. Tetapi pasca banjir, ketika kita mengalami seperti apa yang kami alami, maka intensitas pengawasan dan perhatian terhadap lobster, oleh karena sangat rentan sekali, baik itu tingkat stres maupun kondisi air. Seperti yang pengalaman beberapa hari ini saya amati, bahwa ternyata intensitas pengurasan air harus ditingkatkan. Kalau biasanya 1 kali 1 minggu, sebisa mungkin kita pergantian airnya ditambah, yang tadinya 1 kali 1 minggu bisa 2 kali 1 minggu atau 3 kali 1 minggu. Namun teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan sumber airnya. Pasca banjir, sebelumnya yang harus kita periksa sumber air, apakah itu dari sumur atau dari sumur bor. Tapi apa yang kami alami atau di Salwa Lobster Farm, kami memakai sumur di sekitar kolam. Sebelumnya kami kuras dulu, kami kuras airnya, kami bersihkan sisa-sisa air yang terbawa banjir. Kemudian kami tenangkan 1-2 hari, lalu kemudian kami alirkan ke kolam.
Selanjutnya kami tambah intensitas pengurasan kolam. Yang menjadi catatan teman-teman sekalian bahwa ketika kita menguras kolam, kita tidak menguras airnya seluruhnya, tetapi kita tinggalkan sekitar 25% air. Itulah yang kami lakukan, pengalaman yang kami lakukan pasca banjir ini. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari sekali kami kuras airnya, kami kasih tinggal 25% dari jumlah air yang ada dalam kolam. Kemudian kami tambahkan masuk air yang baru. Perkembangan ini teman-teman sekalian sangat bagus dan kami lakukan sudah beberapa hari ini. Kami amati perkembangannya dan ternyata kondisi dan situasi lobster semakin membaik. Tentu teman-teman sekalian, tidak untuk menangani atau mengatasi tingkat stres lobster pasca banjir, harus betul-betul kita perhatikan airnya. Air ini sangat menentukan pemulihan lobster. Kami lakukan ini kami amati selama 3 hari itu 2-3 hari sudah mulai pulih. Dan ini terus kami lakukan. Di hari ke-45 kami kurangi dan sampai saat ini kami tinggal menguras airnya sekali 1 minggu dan lobsternya sudah mulai seperti sedia kala, sudah aktif. Teman-teman sahabat Shalwa Lobster Farm, selanjutnya pasca banjir teman-teman sekalian, ada beberapa hama bagi lobster yang bermunculan di tempat kami di Shalwa Lobster Farm. Pasca banjir ini banyak gangguan terutama banyak kodok yang berkeliaran. Ini sangat mengganggu dan bisa memakan buaya yang masih tersisa. Oleh karena teman-teman sekalian, di Shalwa Lobster Farm masih ada buaya yang kurang lebih berumur 4 minggu, 3-4 minggu yang tersisa oleh banjir, sehingga ini yang menjadi persoalan oleh karena banyak kodok-kodok yang berkeliaran sehingga masuk ke dalam kolam. Itu yang terus kami pantau setiap malamnya, sehingga banyak ada beberapa ekor buaya yang termakan oleh kodok. Awalnya kami kira tidak mengganggu, tetapi setelah saya pelajari, saya amati beberapa kali, saya amati, ternyata bisa memakan buaya. Begitu saya amati ke burayanya bersembunyi, kalau ada kodoknya dia tidak keluar, ternyata kodok itu memakan buaya. Itulah salah satu kendala hama yang harus diatasi. Dan cara mengatasinya ya tentu kita harus menangkap kodok itu untuk kita jauhkan dari kolam. Saya kira teman-teman sekalian, itulah pengalaman yang kami lakukan di Shalwa Lobster Farm. Dan pada beberapa malam ini sudah 2-3 malam, alhamdulillah kami hama kodok ini kami sudah bisa atasi, dan sudah tidak banyak lagi berkeliaran di sekitar kolam Shalwa Lobster Farm. Kemudian yang kedua, kenapa intensitas pengawasan dan perhatian bagi kita lakukan, oleh karena termasuk di sini banyak ayam-ayam yang berkeliaran, sehingga
Itu juga yang menjadi kendala, sehingga kami berusaha untuk menutupi kolam, terutama kolam-kolam yang buraya, yang lobster yang kecil-kecil. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga menjadi pengalaman bermanfaat bagi sahabat Salwa Lobster Farm. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.